Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Arifan, dan di sini saya akan sedikit mengupas tentang materi-materi yang sudah saya dapatkan pada mata kuliah tauhid di satu semester ini. Nah, materi yang pertama adalah jenis-jenis tauhid. Namun sebelum itu perlu kita ketahui bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang menjelaskan tentang keesaan Allah. Semua tentang keesaan Allah itu dibahas dalam ilmu tauhid. Nah, secara umum ilmu tauhid itu dibagi menjadi tiga, yakni tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan juga tauhid asma wa sifat. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Apa sih tauhid rububiyah itu? Jadi tauhid rububiyah adalah kita meyakini bahwasanya semua itu Allah yang buat. Entah itu yang menghidupkan kita, mematikan kita, memberi kita rezeki, memberi kita jodoh, itu semua dari Allah. Lalu yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah ini terkhusus pada kita saat kita beribadah. Jadi kita itu sholat, kita itu zakat, kita haji atau kita puasa, itu kita lakukan hanya semata-mata pada Allah. Nah, yang terakhir adalah tauhid asma wa sifat. Nah, dalam tauhid ini kita itu meyakini sifat-sifat yang sempurna bagi Allah, seperti wujud, kita bakok, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan seterusnya. Nah, adapun ketiga tauhid ini itu saling berhubungan. Kita tidak bisa kalau kita hanya meyakini tauhid uluhiyah saja, tauhid rububiyah saja, karena seperti hanya orang musyrik. Orang musyrik itu meyakini tauhid rububiyah, semua itu dari Tuhan. Nah, kalau kita hanya meyakini tauhid rububiyah saja, apa bedanya kita dengan kaum musyrik? Lalu lanjut materi yang kedua, yakni iman, Islam, dan ihsan. Yang mana ketiga perkara ini adalah pokoknya agama. Jadi iman itu dalam bahasa itu mempercayai, atau kalau kita itu mempercayai Allah. Namun banyak ulama mengatakan kita mempercayai Allah saja itu masih kurang iman kita, karena para ulama itu menambahi kita harus mengucapkan dengan lisan dan juga melakukannya dengan perbuatan. Seperti contohnya kita beriman kepada Allah, kita itu percaya Allah itu Tuhan kita, tapi perbuatan kita sangatlah melenceng dari perintahnya. Yang seperti itu kayak itu iman seseorang itu masih kurang gitu. Jadi imannya tidak sempurna. Lalu yang kedua adalah Islam seperti perbuatan-perbuatan yang terlihat dalam sehari-hari kita, seperti 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, dan ya itulah yang wajib kita lakukan. Lalu yang terakhir adalah ihsan. Banyak yang mengatakan, atau banyak ulama mengatakan bahwa ihsan itu adalah anta abdullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, jadi kita itu beribadah seperti kita itu beribadah kayak kita itu beribadah langsung melihat dengan Allah. Nah, atau jika kita tidak bisa melakukan seperti itu, kita itu berkeyakinan bahwa sesungguhnya Allah itu melihat kita, yang mana ihsan ini adalah pucuknya kehambaan seseorang. Nah, materi selanjutnya yakni tentang iman. Nah, iman ini ada 6, yang mana terkumpul dalam maqalah Bismillahirrahmanirrahim. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadaril khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi kita itu wajib beriman kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, utusan-utusan Allah, hari akhir, dan juga takdir, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Nah, adapun yang selanjutnya adalah surga, neraka, pahala, dan dosa. Seperti yang kita tahu, apapun yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensinya. Seperti kita melakukan dosa, kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Jika kita melakukan pahala, kita bisa masuk ke surga dengan syarat
kita itu beriman kepada Allah, karena ya surganya Allah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, kenapa di sini saya tidak mengatakan Islam? Jadi yang beriman kepada Allah itu bukan hanya Islam, karena Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Adapun nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu tidak menyebarkan agama Islam, tapi agama tauhid. Seperti contoh Nabi Isa. Nabi Isa itu menyebarkan agama Nasrani. Namun Nasrani yang masih asli dari Allah. Ya. Jadi saya sendiri menyimpulkan bahwa yang masuk surga itu adalah orang yang mengimani Allah. Nah, jadi sekarang kita beranjak ke aliran-aliran ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid ini juga sering disebut dengan ilmu kalam. Dalam ilmu kalam terdapat beberapa aliran, yang mana aliran-aliran ini itu sudah lama sekali, sejak zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi pada masa itu terdapat dua golongan besar, aliran-aliran besar, yakni aliran Khawarij dan juga aliran Syiah. Yang mana aliran Syiah ini yang mendukung tentang Ali apapun itu, dan yang Khawarij adalah kelompok yang menentang Ali. Nah, dalam Khawarij ini mereka berpegang teguh pada la hukma illa lillah. Jadi tidak ada hukum kecuali milik Allah. Nah, mereka yang paling terkenal adalah mereka itu mengkafirkan seseorang yang melakukan dosa besar. Ya. Karena statement mereka ini muncullah aliran Murji'ah, yang mana aliran Murji'ah ini memberikan harapan bagi orang-orang yang melakukan dosa besar. Jadi dalam aliran Murji'ah ini mereka tidak menghukumi orang yang berdosa besar itu sebagai kafir. Nah, aliran Murji'ah ini mereka meyakini bahwa iman itu adalah kita mengimani Allah, kita melafatkan, kita mengucapkan aku iman kepada Allah, tetapi perbuatan kita tidak menentukan iman kita. Jadi ya kita iman saja, kita iman pasti masuk surga. Itu aliran Murji'ah. Jadi begitu. Terus ada lagi aliran Qadariyah dan juga aliran Jabariyah. Nah, yang mana mereka itu sangat bertolak belakang dalam hal ketauhidan. Jadi aliran Qadariyah, mereka ini meyakini bahwa semua takdir yang dilakukan oleh manusia itu ya dari manusia itu sendiri. Apapun yang dilakukan manusia ya dari manusia itu sendiri. Berbeda dengan aliran Jabariyah. Jabariyah ini mereka meyakini bahwa mereka itu hanyalah wayangnya Allah. Semua itu digerakkan oleh Allah. Aku maksiat, aku beribadah, itu semua dari Allah. Nah, lalu ada hal yang menengah-menengah itu. Ada aliran yang menengah-menengahi, yakni aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana Ahlus Sunnah itu adalah aliran yang sangat menekankan keseimbangan antara dalil akli dan juga dalil nakli, yang mana Ahlus Sunnah ini sangat menolak akan adanya ekstremisme, antara ekstremisme ke Jabariyah maupun ke Qadariyah. Mungkin tadi yang bisa saya sampaikan. Di sini saya berharap kedepannya untuk bisa lebih mengamalkan ilmu saya walaupun sedikit demi sedikit, karena dalam makalah Arab juga sudah disebutkan bahwa al ilmu bila amalin kasyajaroti bila samrotin. Jadi ilmu yang tidak dimanfaatkan itu seperti pohonnya tidak berbuah. Jadi bermanfaat tapi kurang bermanfaat, ya bagus tapi juga kurang bagus. Nah, kesan saya dalam pelajaran ilmu tauhid pada semester 1 ini adalah seru, ya semangat, karena terdapat forum musyawarah yang agak lama, yang waktunya itu relatif lama, dan juga terdapat sanggahan-sanggahan. Jadi bukan cuma kita berbicara seorang saja, satu arah saja, tapi terdapat sanggahan-sanggahan yang lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terakhir sedikit pengingat, saya ada satu nadom dari Nadom Imriti karya Imam Syarafuddin Yahya Imriti yang berbunyi Idil fata hasba'ati qadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi', yang berarti seorang pemuda yang kuat keyakinannya maka dia akan diangkat derajatnya. Nah,
Adapun pemuda yang dia tidak mempunyai keyakinan, maka dia tidak bisa diambil kemanfaatannya. Jadi peringatan untuk saya dan bagi para penonton untuk memperkuat keyakinan agar kita bisa diangkat derajatnya. Akhirul qauli wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.